KKN atau kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Berikut kami perkenalkan profil anggota kelompok kami. Yang pertama, Bilal Gizaldi dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin yang berasal dari Bandung. Yang kedua, Wildan Muholat dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin yang berasal dari Jakarta. Yang ketiga, Bima Rangga Putra dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin yang berasal dari Tangerang. Yang terakhir, Fadilah Inaswara dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin yang berasal dari Bekasi. Sesuai arahan dan pesan yang disampaikan oleh Rektor dan dosen pembimbing lapangan Universitas Haloleo, bahwa setiap mahasiswa yang menjadi peserta KKN harus menjaga nama baik kampus saat berada di lokasi KKN. Kondisi di saat ini memang sedang sulit dan banyak rintangan serta ujian, dikarenakan kegiatan KKN ini diadakan di masa-masa pandemi. Namun kesusahan, rintangan, dan ujian tersebut bukan berarti menjadi halangan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Justru hal tersebut harus kami jadikan motivasi atau spirit untuk tetap melakukan hal-hal baik dan positif yang kami tuangkan dalam program kerja KKN, yang nantinya akan menjadikan kami semua menjadi pribadi yang kuat dan lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Dengan kesulitan-kesulitan tersebut justru memaksa kami untuk lebih kreatif dalam menggunakan akal dan pikiran kami untuk beradaptasi di masa new normal ini, khususnya selama menjalani masa KKN di Desa Tanjung Tiram. Beradaptasi dalam menjalani silaturahmi dengan warga, berkomunikasi dengan baik, dan memahami kebudayaan warga setempat. Selain itu, kami tentu juga harus menjadi contoh kepada warga dalam hal beraktivitas di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Setiap aktivitas yang kami lakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga kami harus tetap bisa mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Masa pandemi bukan menjadi halangan bagi kami, para mahasiswa untuk bermanfaat bagi masyarakat warga desa Tanjung Tiram. Karena sejak awal niat kami adalah untuk melakukan kebaikan, dan semoga semua ini akan dicatat sebagai nilai ibadah untuk kami semua. Ditekankan dan dipesankan juga kembali bahwa kami harus selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan saat kegiatan KKN dilaksanakan di desa setempat, agar kita bisa saling peduli dan melindungi satu sama lain, sehingga dapat memutuskan mata rantai COVID-19. Ada berbagai potensi yang dimiliki baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi desa perlu diketahui banyak orang, tidak hanya masyarakat desa sendiri, namun oleh masyarakat luar desa. Seperti yang kita tahu, Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan sinar matahari merupakan energi yang melimpah di negara kita. Desa Tanjung Tiram adalah salah satu lokasi yang cocok dijadikan contoh pembangunan energi terbarukan. Terdapat banyak lahan yang dapat dimanfaatkan untuk dipasang solar panel, bahkan dibangun PLTS, sehingga dapat menghasilkan daya listrik tanpa adanya limbah atau ramah lingkungan. Selain itu, dapat menambah daya tarik wisatawan dan dapat meningkatkan UMKM di Desa Tanjung Tiram. Desa Tanjung Tiram mempunyai laut yang sangat bersih dan mempunyai karang-karang yang bagus. Hal ini dapat dijadikan model untuk wisata bahari. Sayangnya hal ini belum dilirik oleh para wisatawan. Mungkin karena kurangnya informasi yang diterima warga di luar Desa Tanjung Tiram. Selain itu, hasil ikan di laut juga melimpah. Hal ini tentunya dapat menambah perekonomian masyarakat. Kami berharap dari kedatangan kami di Desa Tanjung Tiram ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat. Walaupun hanya 1 bulan, paling tidak ada perbedaan antara sebelum kami datang untuk melaksanakan kegiatan KKN dan setelah kami selesai melaksanakan kegiatan KKN, dan juga kami berharap pemerintah dapat melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk membangun desa.
Saat pertama kali bertemu Kepala Desa Tanjung Tiram, beliau sangat senang dijadikan Desa Tanjung Tiram sebagai lokasi KKN. Harapan beliau dengan adanya kami mahasiswa peserta KKN dapat menambah pengetahuan warga serta memajukan desa dengan mengaplikasikan ilmu yang kami dapat dari universitas di Desa Tanjung Tiram. Saat acara penerimaan atau pembukaan resmi yang diadakan di balai desa, yang dihadiri banyak warga desa, banyak warga yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan mengenai proker kerja kami. Hal ini menunjukkan bahwa warga antusias menerima kami. Atas masukan-masukan yang diberikan warga serta perangkat desa menjadikan program kerja kami lebih bermanfaat untuk warga. Latar belakang program kerja: minimnya penerangan di Desa Tanjung Tiram, khususnya di jalan akses desa dan tempat-tempat tertentu, telah menginspirasi kami untuk menjalankan program kerja ini. Lampu bertenaga matahari yang kami berikan ini dapat menyala hingga 12 jam hingga baterai terisi penuh dan di-recharge menggunakan solar cell dengan spesifikasi 12 watt dan 6 volt. Selain itu, lampu juga dapat menyala secara otomatis ketika malam hari atau kurang cahaya. Lampu juga dapat dioperasikan secara manual menggunakan remote control yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Keunggulan dari perangkat penerangan yang kami berikan ini adalah sifat yang portable, bisa dipindah-pindah dan cukup ringan. Adapun hasil yang diharapkan adalah bermanfaat bagi warga sekitar sebagai alat penerangan, baik di jalan, rumah, dan tempat-tempat lain, serta diharapkan bisa menjadi alat inventaris bagi desa yang nantinya dapat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan desa seperti pesta desa, musyawarah desa, perkumpulan desa, dan bahkan bisa digunakan warga yang ingin pergi mencari ikan di laut saat malam hari. Waktu pelaksanaan: penyuluhan terkait cara kerja alat dan cara fungsinya dilaksanakan pada minggu pertama KKN dimulai, sedangkan pengadaan kami laksanakan saat minggu terakhir KKN, dikarenakan proses pengadaan alat yang membutuhkan waktu dalam proses pengirimannya. Bagaimana respon masyarakat terhadap program kerja ini? Masyarakat sangat mendukung program kerja kami. Ini karena mereka sangat terbantu dalam hal penerangan, terutama para nelayan. Mereka dapat mencari ikan di malam hari lebih mudah. Selama ini mereka melaut hanya membawa senter dan sekarang dapat membawa lampu dengan pencahayaan yang cukup terang. Apa pendekatan yang dilakukan untuk tercapai program? Pendekatan yang digunakan adalah pemaparan kepada warga bagaimana cara kerja dan cara operasi lampu bertenaga surya atau solar cell, dan memberikan lampu tersebut kepada kepala desa. Faktor pendorong keberhasilan program kerja: berkat dukungan dana kampus dan beberapa donatur, kami berhasil mengadakan lampu solar cell untuk kami dihibahkan kepada Desa Tanjung Tiram. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan lampu dan solar cell adalah jenis lampu yang kami cari tidak tersedia di kota Kendari. Jadi kami harus memesan dari Jakarta dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengiriman ke lokasi KKN. Pentingnya program kerja ini dilaksanakan untuk menambah nilai estetika Desa Tanjung Tiram dan menarik perhatian masyarakat di luar desa. Waktu pelaksanaan program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama selama kegiatan KKN berlangsung. Bagaimana respon masyarakat terhadap program kerja ini? Warga cukup senang dan mendukung kerja kegiatan ini. Apa pendekatan yang digunakan untuk tercapainya program? Kami mengecat langsung batas dusun dan tugu dengan izin kepala desa. Cat yang kami gunakan sengaja dengan warna yang terang agar menarik perhatian. Faktor pendorong keberhasilan program kerja atau kegiatan ini adalah dengan izin kepala desa dan sokongan dana dari donatur, kami bisa membeli cat dan peralatannya. Kendala yang dihadapi adalah ada beberapa lokasi batas dusun desa yang tertutup tumbuhan dan kondisi cuaca yang tidak menentu menghambat proses pengecatan.
program kerja pengadaan drum bekas digunakan untuk membuat tempat sampah dan penampungan air. Pentingnya program kerja ini dilaksanakan adalah pertama untuk tempat sampah. Sayangnya di area Balai Desa Tanjung Tiram belum ada tempat sampah umum yang tersedia, dan ada beberapa anak-anak kecil yang membuang sampah sembarangan dan mengotori lahan di sekitar balai desa. Hal ini membuat kami tergerak untuk mengadakan tempat sampah. Yang kedua, untuk penampungan air, beberapa rumah warga yang tidak tersedia sumber air mengharuskan warga untuk berjalan untuk mencapai sumur-sumur terdekat. Karena ini, kami ingin mempermudah dengan memberikan drum bekas sebagai penampung air saat hujan tiba, sehingga warga cukup terbantu. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu ketiga selama KKN berlangsung. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap program kerja ini? Banyak masyarakat yang cukup senang dengan kegiatan kami dan mendukung kegiatan kami ini. Apa pendekatan yang digunakan untuk tercapai program ini? Kami meminta drum bekas dari salah satu perusahaan yang terletak di dekat Desa Tanjung Tiram, lalu memotong drum tersebut sehingga dijadilah tempat sampah dan penampungan air. Faktor pendorong keberhasilan program kerja kami adalah berkat kemurahan hati pimpinan perusahaan PT Desa Power. Kami diberikan drum bekas secara cuma-cuma dan berkat alat-alat yang dipinjamkan masyarakat, sehingga drum bekas dapat kami ubah menjadi tempat sampah dan penampung air. Terima kasih juga kepada Kepala Desa atas dukungannya yang telah meminjamkan mobil untuk mengangkut drum tersebut. Kendala yang dihadapi adalah proses pemotongan drum yang cukup sulit karena keterbatasan alat dan drum yang memiliki bahan yang cukup kuat dan tebal. Program kerja sosialisasi tentang wabah COVID-19. Pentingnya program kerja ini dilaksanakan adalah kami melihat angka peningkatan jumlah orang yang terinfeksi virus ini cukup signifikan. Demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, program ini tentu perlu dilaksanakan. Harapan kami dapat menumbuhkan kepedulian warga terhadap protokol kesehatan. Waktu pelaksanaan. Program ini dilaksanakan pada minggu kedua saat KKN berlangsung. Respon masyarakat terhadap program kerja kami ini adalah masyarakat cukup senang dan mendukung kegiatan kami. Pendekatan yang digunakan untuk tercapai program adalah dengan membagikan masker kepada warga saat ada kegiatan yang mengharuskan warga berkumpul. Faktor pendorong keberhasilan program kerja. Terbukanya kepedulian warga terhadap kesehatan mempermudah dalam sosialisasi ini. Kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung adalah pengadaan masker yang cukup sulit karena warga sangat banyak dan jumlah masker yang terbatas. Salah satu rangkaian kegiatan dalam program KKN mahasiswa adalah proses penarikan mahasiswa KKN. Penarikan KKN merupakan kegiatan penjemputan atau kepulangan mahasiswa peserta KKN yang telah mengabdi dan melaksanakan program kerjanya di desa tempat diselenggarakannya KKN. Kegiatan ini dilakukan oleh perwakilan pihak kampus yang diutus untuk menjemput mahasiswa yang telah selesai melaksanakan KKN di desa bersangkutan. Tetapi berbeda dengan tahun 2020 ini, karena adanya masa pandemi COVID-19, proses penarikan mahasiswa KKN dilakukan secara virtual oleh pihak kampus dan mahasiswa disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing secara mandiri. Tujuannya adalah untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19, menghindari kontak langsung dan kerumunan saat penjemputan. Proses penarikan KKN merupakan momen-momen yang ditunggu-tunggu, akan tetapi disebut juga sebagai momen yang mengharukan bagi sebagian mahasiswa dan warga, dikarenakan setelah 1 bulan bersama warga, saling berinteraksi dan berbagi dalam beberapa hal, pastinya akan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang besar di hati masing-masing. Melalui program KKN yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar melalui keterlibatan secara langsung di masyarakat, memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran berdasarkan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan. Selain itu, dapat pula untuk meningkatkan rasa empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dalam proses penarikan KKN ini,
Sebelum kami pulang ke daerah asal, kami menyempatkan untuk mengadakan kegiatan makan bersama-sama sebagian warga sekitar. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada warga karena selama 1 bulan sudah diberikan banyak dan kebaikan oleh warga, serta sebagai bentuk kegiatan perpisahan kami dengan warga desa Tanjung Tiram. Kesan kami selama KKN di desa Tanjung Tiram adalah hal yang tidak biasa. Hal ini tentu karena sebelumnya kami belum pernah mengikuti atau menjalankan kegiatan semacam ini. Kegiatan KKN ini sangat baik untuk mahasiswa seperti kami. Kami memulai kehidupan bermasyarakat baru. Selain untuk menumbuhkan rasa kepedulian kami kepada masyarakat, juga sebagai gambaran apa yang akan kami lakukan kehidupan bermasyarakat nantinya. Banyak pengalaman serta pelajaran yang kami dapatkan selama KKN di desa Tanjung Tiram. Pesan kami untuk KKN di masa yang akan datang adalah berbanyak survei lokasi sebelum memilih lokasi KKN. Hal ini agar program-program yang akan dijalankan dapat disusun dengan baik dan nantinya program yang dijalankan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Wilayah di daerah desa Tanjung Tiram ini pun dapat dikatakan baik untuk menjadi tempat wisata. Hanya perlu adanya pengembangan dari pemerintah bekerjasama dengan warga sekitar untuk mengelolanya, dan dapat bisa juga dipromosikan sebagai daerah yang berkembang melalui ekowisatanya. Dan juga kami berharap masyarakat desa Tanjung Tiram dapat memanfaatkan sasaran pendukung yang sudah ada agar menjadi lebih baik lagi.